विष्णुपाद शिव गौर किशोर दास बाबू जी महाराज की जय। जय विष्णुपाद शिव सच्चिदानंद भक्तिमान ठाकुर की जय। जय विष्णुपाद वैष्णव सर्वभौम शिव जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज की जय। जय श्री रूप प्रसन्नात्म भक्त रघुनाथ जीव गोपाल श्री रघुनाथ शत्रु स्वामी प्रभु की जय। नमः श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिधाम की जय। श्रीमापुर धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गंगमय की जय। जमुनामय की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथं विनं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महमदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita, 18th chapter, 11 shloka. Bhagavad Gita bab 18 sloka 11. Nahi deha vrita shakyam tyaktum karmanya sheshata yastu karma phala tyagi satyagi cha vijiyate. Nahi deha vrita shakyam tyaktum karmanya sheshata yastu karma phala tyagi satyagi cha vijiyate. Naideha vrita sakya yaktum karmani ase sataha yastu karma paratyagi satyagi vidiyate. Nahi deha vrita shakyam tyaktum karmanya sheshata yastu karma phala tyagi yastu karma paratyagi yastyagi abhidiyate. Mataji. Nahi deha vrita shakyam tyaktum karmanya sheshata yastu karma phala tyagi satyagi vidiyate. Nahi deha vrita shakyam tyaktum karmanya sheshata yastu karma phala tyagi satyagi vidiyate. Nahi deha vrita shakyam tyaktum karmanya sheshata satyagi vidiyate. No, never. He certainly. He pasti. Deha vrita. Deha vrita. By the embodied. Oleh dia yang berada dalam badan. Shakyam. Sakya. Is possible. Dimungkinkan. Tyaktum. Jaktum. To be renounced. Untuk melepaskan ikatan terhadap Karmani. karma. Activities. Kegiatan.
Asheshata, Asesata. all together. Secara keseluruhan. Yeah, Ya, anyone who wants siapapun yang to, itu but tetapi karma karma of work, terhadap pekerjaan, phala pahala of the result, terhadap hasil, tyagi, tiagi, the renouncer, orang yang melepaskan ikatan, saha, sah, he, iya, tyagi, tiagi, the renouncer. orang yang melepaskan ikatan. Iti, Ini thus, demikian. abhidhyate, Tapi dia is said. dikatakan. It is indeed impossible for an embodied being to give up all activities. But he who renounces the fruit of action is called one who has truly renounced. Memang tidak mungkin makhluk dalam badan meninggalkan segala kegiatan. Tetapi orang yang melepaskan ikatan terhadap hasil perbuatan disebut orang yang serius melepaskan ikatan. It is said in Bhagavad Gita that one can never give up work at any time. Therefore, he who works for Krishna and does not enjoy the fruitive results, offers everything to Krishna, is actually a renouncer. There are many members of the International Society of Krishna Consciousness, for Krishna Consciousness, who work very hard in their office, or in the factory, or some other place. And whatever they earn, they give to the society. Such highly elevated souls are actually sannyasis and are situated in the renounced order of life. It is clearly outlined here how to renounce the fruits of work and for what purpose fruits should be renounced. Dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa seorang tidak pernah dapat meninggalkan pekerjaan pada suatu waktu. Karena itu, orang yang bekerja demi Krishna dan tidak menikmati hasil pekerjaannya, yang mempersembahkan segala sesuatu kepada Krishna, sungguh-sungguh melepaskan ikatan. Ada banyak anggota perkumpulan kesadaran Krishna yang bekerja dengan keras sekali di kantornya, atau di pabrik, atau di tempat lain. Dan apapun yang diperolehnya disumbangkan kepada perkumpulan. Orang yang sudah maju sekali seperti itu sebenarnya sannyasi dan mantap pada tingkatan hidup untuk melepaskan ikatan. Sudah digariskan dengan jelas di sini bagaimana cara melepaskan ikatan terhadap hasil pekerjaan dan mengapa ikatan terhadap hasil harus ditinggal. Here it is said about what is the real renunciation, sannyasa. Di sini jelaskan What is the real renunciation, sannyasa? dijelaskan tentang sannyasa, yaitu orang yang melepaskan ikatan dengan sebenarnya. That means when devotee is completely purified from all dirty things, he's become like sannyasi. It means completely pure. Seorang yang bisa melepaskan ikatan dari segala hal yang kotor, dia sebenarnya adalah seorang sannyasi yang murni. Also, it is called samadhi, transcendental stage. Ini disebut juga dengan samadhi, itu tingkatan rohani. Mind always thinking about many thoughts are there. Pikiran selalu berpikir untuk dan memikirkan berbagai macam hal. How mind is thinking? Bagaimana pikiran itu bekerja? Someone sees something. Someone sees something. Misalnya seorang melihat sesuatu. Yes, melihat sesuatu. And then it comes, it enters into his mind. And then he starting thinking about this. Hal itu akan masuk ke dalam pikirannya dan setelah itu pikirannya akan mulai berpikir. Like material things only. And it is disturbing his mind. And he always thinking about this. Hal ini akan selalu mengganggu pikirannya, dan dia akan selalu berpikir. But if one comes to samadhi stage, everything finished. No dirty things in the mind. Ketika seorang sudah berada pada tingkat samadhi, maka segala hal material itu akan berakhir. That means all material thoughts
will go and Supreme Personality of God will appear before him. Segala bentuk pikiran yang kotor akan hilang dan Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna akan bisa muncul di hadapan. Like it is said, very easy to understand Paramatma, super soul in the heart. Very easy. It is called Sukheya. It's very easy to understand. Sangat mudah sekali untuk memahami Paramatma atau roh yang utama yang ada di dalam hati kita. But to understand the Supreme Lord, Supreme Personality of God, Bhagavan, it's very difficult. It's called Durkheya. Tapi untuk memikirkan tentang Sri Bhagavan, Sri Krishna, ini adalah sesuatu yang sangat sulit. So when one will be free from all manufacturing thoughts, speculation, then he can know the Supreme Personality of God. Ketika seorang sudah bisa membebaskan pikirannya dari angan-angan dan spekulasi, maka dia akan dengan mudah bisa mengerti tentang Krishna. And he is a real sannyasi who come to this stage. Dia adalah seorang sannyasi yang sejati, yang sudah bisa mencapai tingkat ini. That is also called Vasudeva Sthiti, the stage of Vasudeva. Ini disebut dengan Vasudeva Sthiti. Yes. Artinya pada tahap Vasudeva. Because the Supreme Lord is completely transcendental. His form transcendental, his senses indriya transcendental, his body transcendental, spiritual. His vigraha form is transcendental, but our senses are material. Karena Tuhan Yang Maha Esa sepenuhnya bersifat material, seperti bentuk beliau, indera-indera beliau, dan juga arca beliau bersifat rohani. Tapi indera yang kita miliki masih bersifat material. Yes, so that means until by our material senses we cannot know the Supreme Lord. By our material senses we cannot know the Supreme Lord. We should understand this. Dengan hanya menggunakan indera-indera material kita tidak akan bisa mengerti tentang Tuhan. So it is called in Sanskrit Dvandva, the duality, dualitas. In duality we have something good, something bad, something I like, something I don't like, and we cannot come to transcendental stage due to this duality. Di dunia ini ada yang disebut dengan dua atau dualitas. Artinya di dunia ini ada kita memiliki dua macam perhitungan, yaitu baik dan buruk, dan yang saya suka dan mana yang tidak suka. Kalau kita masih berpikir dengan cara seperti ini, kita tidak akan bisa sampai pada pemikiran rohani. So real renunciation, when we make our senses spiritual. Dengan kita berusaha untuk melepaskan ikatan, maka kita akan bisa mencapai tingkat rohani. And how to make our senses spiritual? First of all, we should control our tongue. Yes, tongue. Bagaimana caranya kita bisa menyucikan indera-indera kita? Pertama, kita harus menyucikan lidah kita. So, tongue we can use for taking prasad only and to chant holy name. That's all. Lidah kita gunakan untuk makan prasad dan untuk mengucapkan nama suci. Then body we use in sewa Krishna. Dan badan kita gunakan untuk melakukan sewa kepada Krishna. Because to understand the Supreme Lord, we should become very pure. Untuk bisa memahami Tuhan Yang Maha Esa, kita harus benar-benar murni. And mind function is to accept and reject. Sankalpa vikalpa. Sankalpa vikalpa. It's accept and reject.
Sedangkan pikiran digunakan untuk menerima dan juga menolak atau sankalpa dan vikalpa. When mind will start thinking about Krishna, then you will become free from bondage. Ketika pikiran ini sudah mau menerima Krishna, maka dia sebenarnya sudah lepas dari segala ikatan. Otherwise, mind is the cause of bondage. Kalau tidak demikian, maka pikiran ini akan jadi penyebab dari ikatan di dunia ini. Manaso deho yeho jogi chumor arpilu tuya pade Nanda Kishore. This is Bhaktivinoda Thakur said, my mind, my body, all my family, I just offer to you. Bhakti Vinod Thakur mengatakan bahwa pikiran saya, badan saya, dan My family. dan keluarga saya semuanya akan saya persembahkan hanya kepada Anda. So, and unless I will offer everything to Supreme Lord, will never become free from selfish desire. Jika saya tidak mempersembahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya akan tetap berada dalam keinginan yang Selfish. Saya akan tetap memiliki keinginan yang bersifat pribadi. So, if in our subtle body, in our mind, will be some desires, we cannot become pure. Dan jika pikiran kita masih memiliki banyak keinginan, kita belum bisa menjadi murid. Yes, some people, they show to others that they already control their senses, like they become vairagi. Yes. Beberapa orang berusaha menunjukkan kepada kita bahwa mereka sudah bisa mengendalikan indera-indera dan sudah menjadi vairagi. But in subtle mind, desires are there. Tapi dalam pikirannya sebenarnya dia masih memiliki keinginan. So he accepted sannyasa, but in his mind, some desires are there. Dia menerima sannyas, tapi sebenarnya dalam pikirannya masih punya keinginan-keinginan. How it is called? It's called karma sannyasa. Karma sannyasa. Ini disebut dengan karma sannyas. In Kali Yuga, karma sannyasa is prohibited. Pada zaman Kali Yuga, karma sannyasa adalah sesuatu yang dilarang. When mind is very strong, when you sleeping, your mind is functioning. Pikiran kita adalah sangat kuat, bahkan ketika kita tidur, pikiran kita masih bekerja. When you are waking up, mind is still functioning. Ketika kita sudah bangun, pikiran masih bekerja. When Janardhan Prabhu sleeping, all his senses sleeping, but mind never taking rest. Ketika Janardhana tidur, indera-inderanya juga ikut tidur, tapi pikirannya masih bekerja. Because in your mind, all thoughts, all impressions, feelings, everything in your mind coming in the form of dreams. Karena pada saat itu semua pikiran, kesan-kesan dan juga imajinasi semuanya akan muncul dalam bentuk sebuah mimpi. Your gross body is made out of 5 material elements, Panchabhuta. Badan kita ini tersusun dari 5 macam unsur kasar, yaitu Panca Mahabhuta. This is earth, water, fire, air, and akash. Yaitu bumi, air, api, udara, dan angkasa. Bumi, air, api. And the subtle body is made out of mana, buddhi, ahankara. Mind, intelligence, forcing. Sedangkan badan halus terbuat dari pikiran, Intelligence. kecerdasan, dan ego palsu. When
gross body will be finished, subtle body will still exist. Ketika badan kasar ini sudah berakhir, maka badan halus kita akan masih tetap ada. When our subtle body will be finished? When? Kapan badan halus ini akan berakhir? When? Janana bro. When our subtle body will be finished? Janana sama jawab. Karabhajan Rishi, you know? When you will cross over Viraja river. Viraja river, Viraja, yes. Badan halus ini akan berakhir ketika kita sudah bisa menyeberangi sungai Viraja. You know Viraja? Viraja. No Raja. That means Viraja river between spiritual material world. Sungai Viraja ini adalah perairan yang membatasi antara dunia rohani dan dunia materi. Also name Karana, Samudra Karana. Disebut juga dengan Samudra Karana. So mind is always existing, so many thoughts are there. But when we become free from material thoughts, then we can come to samadhi stage. It is said in Bhagavad Gita. Kita memikirkan banyak hal, tapi ketika kita sudah bisa melepaskan semua itu, maka kita sudah berada dalam tahap samadhi. Yes, when you in the bondage of Maya, you forgot about position of the Supreme Lord. Karena kita masih berada dalam pengaruh Maya, kita akhirnya melupakan kedudukan dari Tuhan yang Maha Esa. And Jiva wants to remain here in this material world. Dan sang jiwa ingin tetap berada tinggal di dunia material ini. Jiva should tread the path to the supreme abode. Jiwa harus bisa membuat jalan supaya dia bisa sampai kepada Tuhan yang Maha Esa. But Jiva remained well in the, you can say, motel, yes. Guest house at the road. Yes, on the road. Tapi sang jiwa ini tetap saja ingin tinggal di sebuah motel atau guest house. When Jiva, like for example, some in India, some pilgrimage, pilgrims, they going to Jagannath, to see Lord Jagannath. And on the way, they stay in some motel. Seperti di India, ketika orang-orang melakukan perjalanan suci ke Jagannath Puri, sebelum sampai di sana, di pinggir jalan banyak sekali ada motel-motel. Tomorrow they will see Jagannath, but this night is spending in some guest house. Besok kita akan sampai di Tempel Jagannath, tapi sekarang ini sebaiknya kita tinggal bermalam di motel. But Jiva is thinking, this guest house is very nice. Maybe I will stay longer, some days longer here. 1 week maybe I will stay. Tinggal di sini di guest house ini ternyata sangat nyaman sekali. Kalau gitu saya akan tinggal lebih lama, mungkin selama 1 minggu. But you cannot do it because it's after some time the holder of this motor will throw out this jiva. It is not your place. It's for other guests should come. Tapi kita tidak bisa terus-terusan tinggal di guest house itu karena yang pemilik dari guest house ini akan mengusir kita keluar karena masih banyak temu-temu yang lain akan datang ke sini. So-called scientists, they invent many things just to get some
in happiness in this material world. So-called scientists, so-called, invent many things just to make this material world happy place. Jadi yang disebut sebagai para ilmuwan ini mereka membuat berbagai macam penemuan supaya dunia ini menjadi tempat yang menyenangkan. But who is really intelligent one? He accepts sannyas. Tapi seorang yang cerdas dia akan menjadi sannyas. That doesn't mean formally, outwardly. That means in the heart. It's inside, in the heart. Not means you put it clothes, dress. In the heart. Dia benar-benar menjadi sannyasi bukan karena hanya penampilan luarnya saja, tapi dalam hatinya dia benar-benar adalah sannyasi. They call Gyani. Gyani. Ini disebut dengan Gyani. They know that this temporary pleasure will never give to us eternal peace and bliss. Kesenangan dunia ini bersifat sementara dan tidak akan pernah bisa memberikan kita kebahagiaan yang secara terus-menerus. Therefore, they will never be attached to this guest house, motel. They will never be attached. Oleh karena itulah kita tidak boleh terlalu terikat pada motel atau guest house. They always think how we can go to Bhagavan's abode, how we can go to the abode of Krishna. Kita harus Purushottama Kshetra. kita harus berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa sampai di tempat tinggal Krishna. But if someone has too much attachment to material world, he cannot understand what he is doing wrong, what he is doing right. He cannot understand. Orang yang masih terikat pada dunia material ini, dia tidak bisa mengerti yang mana yang benar dan mana yang salah. They don't know how much pleasure is inside devotional service to the Supreme Lord. Dia tidak akan bisa mengerti bagaimana bentuk kebahagiaan yang sebenarnya didapatkan melalui melayani Tuhan Yang Maha Esa. Because they don't know this, they remain here and suffering so much. Karena mereka tidak tahu, akhirnya mereka lebih suka tinggal lebih lama di dunia material ini dan menderita. It's on sea beach, they enjoy? No, they suffering. Orang-orang yang pergi ke pantai, apakah mereka bersenang-senang? Tidak, sebenarnya mereka menderita. Prabhupada said, suffering means suffering. Surfers means suffering. Prabhupada mengatakan suffering atau berselancar. Dan itu ini artinya sebenarnya adalah suffering atau menderita. So, and you think they will not make influence on Balinese? They will make influence on Balinese also. Because it's nearby. After some time, Balinese also will suffer. Yes. Balinese people also after some time will get influence on this. Nah, orang-orang Bali lambat laun akan juga terkena pengaruh dari berselancar ini karena tempatnya sangat dekat sekali. Now you have tradition, culture. You see, after in India, what happened in India? In 30, 40 years, everything spoiled. People became like Westerners. The same thing will happen in Bali. Di Bali kita memiliki budaya Bali. Sedangkan di India juga ada sebuah budaya. Tapi setelah 40 tahun akhirnya mereka terkena pengaruh budaya Barat dan mungkin di Bali juga akan terjadi hal seperti itu. Yes, so the only way is Krishna consciousness. Only way. So we should show example. Satu-satunya cara sekarang ini adalah hanya dengan kita mengikuti sadaran Krishna dan kita harus berikan contoh. After some time, everyone will come to devotees. Everyone.
Because there is no other way, no other alternative. Setelah beberapa waktu, setiap orang akan datang ke sini karena sudah tidak ada jalan lain lagi. Because karma kanda cannot save the soul. Karena karma kanda tidak akan bisa menyelamatkan dunia. The influence from Western people very strong. Karena pengaruh dari orang budaya Barat sangat kuat. It is money, it is more enjoyment, like that. Karena dari sana kan kita akan pengaruh dari dan banyak uang dan banyak kesenangan. Kali Yuga is very, very dangerous. Kali Yuga adalah zaman yang sangat berbahaya. Kali Yuga can make Swarga Loka like hellish planet. Kali Yuga can convert Swarga Loka to hellish planet. Kali Yuga bisa mengubah suatu tempat yang seperti surga menjadi tempat yang seperti neraka. Question comes, why Supreme Lord Krishna put us in such dangerous condition? Pertanyaannya adalah kenapa Krishna menempatkan kita pada keadaan yang berbahaya ini? You know the answer, Caravaggio, Rishi? Caravaggio, tahu jawabannya? Our Rishi, you Rishi, you know the answer? Why? Because you have independence. Jiva is having independence. Karena sang jiwa memiliki kebebasan. Jiva can independently develop desire. Jiwa memiliki kebebasan untuk mengembangkan keinginan. And when Jiva develops desire to enjoy this material world, Jiva forgets Supreme Lord. Ketika sang jiwa berkeinginan untuk menikmati di dunia material ini, maka dia harus lupa kepada Tuhan. Maya is saying, oh, take rest. Just take rest. Just sleep a little bit. You tired. Misalnya, saya merasa sangat lelah. Kalau gitu saya akan istirahat sebentar. Oh, put your head here on my leg. Yeah, put pillows. Taruhlah kepalamu di atas bantal. Then close your eyes. Lalu tutuplah matamu. And head, no head. Cut off. Dan dalam sekejap kepalanya hilang. This is reality. This is real life. Inilah kehidupan yang sebenar. When living entity forgets about Krishna, then Maya catching this living entity. Ketika sang jiwa lupa pada Krishna, maka dia akan ditangkap oleh Maya. Who remains in Maya, he will again take birth, death, disease, birth, birth, all this disease and death. Seorang yang sudah berada dalam cengkeraman Maya, maka dia akan mengalami kelahiran, kematian, penyakit dan usia tua. We have Ahara, Nidra, Biomind, Ahara, eating, sleeping, mating, defending. Kita memiliki kecenderungan untuk makan, tidur, membela diri dan berketurunan. The same eating, sleeping, mating, defending is in the spiritual world also. Dan keempat hal ini juga ada di dunia rohani. But what is the difference? Tapi apa perbedaan dari hal ini? In material world, foolish living entities, they depend on their senses. They are controlled by their senses. Di dunia material, para makhluk hidup dengan empat kecenderungan ini mereka dikendalikan oleh indria-indria. That means they are controlled by eating, sleeping, mating, defending. Artinya mereka lah yang dikendalikan oleh makan, tidur, membela diri dan berketurunan. But in spiritual world, you have such a body, transcendental body. You don't need eating, sleeping, mating, defending. No need. Di dunia rohani, sang roh akan mendapatkan badan rohani. Oleh karena itulah, mereka tidak terlalu bergantung pada empat hal tersebut.
But still they doing this, but for the pleasure of Krishna and devotees. Tapi tetap saja mereka melakukan 4 hal ini, tapi untuk memuaskan Krishna dan para penyembah. They cooking very nice food, offering to Krishna, and they enjoy. Mereka memasak makanan yang enak untuk Krishna dan setelah itu mereka menikmati. Sometimes they taking rest. That doesn't mean they are tired, but they just taking rest to be in trance, to think about Krishna. Kadang-kadang mereka beristirahat, tapi bukan untuk menikmati, melainkan untuk bisa selalu berpikir kepada Krishna. And they also have a loving relationship between each other, but only for pleasure of Krishna. Mereka juga kadang-kadang tertawa satu dengan yang lainnya, tapi hal ini untuk memuaskan Krishna. It's not Prabhupada said spiritual sex. It's completely different thing. Prabhupada mengatakan bahwa seks secara spiritual itu adalah sesuatu yang berbeda. Because in spiritual body, one sense can work instead of other sense. Like I can see by my ears, I can taste by my eyes. Like that. Di dunia rohani itu, indera kita bisa mengerjakan tugas lain dari indera lain. Misalnya, bisa melihat menggunakan telinga dan bisa merasakan dengan mata. And defending how they sometimes they feel anger, transcendental anger on Krishna, become angry. Kadang-kadang mereka merasakan kemarahan rohani kepada Krishna. Sometimes they chastising Krishna. Mereka juga menghukum Krishna. But this is only out of love. Tapi ini semua karena cinta. Therefore, in the same thing, Ahara Nidra Bhayamaitpunya in the spiritual world is there. But difference is they are not depending on this. Begitu juga keempat hal tadi juga ada di dunia rohani, tapi perbedaannya adalah mereka tidak terlalu bergantung pada hal tersebut. They are always happy. In spiritual world, they are always happy. Di dunia rohani mereka selalu bahagia. But in material world, foolish living entities, foolish jivas, they depend on Ahara Nidra Bhayamaitpunya. Sleeping, eating, sleeping, mating, defending. Yes. Tapi di dunia material ini, sang roh yang sudah dipengaruhi oleh kebodohan, mereka selalu bergantung pada makan, tidur, belah diri, dan berketurunan. Yes, that's all. Spiritual world is Chidananda, full of knowledge and bliss, eternal knowledge and bliss. Dunia rohani itu adalah Chidananda. Chit Ananda, yaitu artinya penuh kebahagiaan dan kekal. But this material world is Nirananda. Nirananda. Tapi dunia material ini adalah Nirananda, No happiness. tidak ada kebahagiaan. Dukkhalaya Mashashvana. Dukkhalaya masa Full of suffering. penuh dengan penderitaan. Therefore, those who remain here, they will only suffer. Orang-orang yang tinggal di dunia material ini, mereka hanya akan mengenal penderitaan. And Gurudev Acharya gives instructions to us. Don't become Markata Vairagi. Markata Vairagi. Manki renunciation. Gurudev menjelaskan bahwa kita janganlah menjadi vairagi, Like monkey. vairagi yang seperti monyet. 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 Yes. Monyet. You can also kera. 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 Same meaning. Seperti kera. Okay. Markata Vairagi means inside many desires, but I am not showing. I'm just renounced. Renounced one. Inside many desires,
but I showing that I'm renounced. Jadi wairagi yang seperti kera ini artinya secara luar saya sudah kelihatannya sudah melepaskan semua ikatan, tapi di dalam pikiran kita masih banyak keinginan. There is also other type of vairagya. They say everything is Maya. Women Maya, food Maya, money Maya. Ada juga bentuk wairagi yang lain yang mengatakan bahwa segala sesuatu adalah maya, seperti wanita, uang atau makanan. They're making communities, no electricity, because electricity is Maya. Mereka kemudian juga tidak menggunakan listrik karena listrik juga maya. Like Gurudev came to such a community. He said 4 hours they were cooking prasad for him. 4 hours because to make fire is not easy. Gurudev juga pernah mengunjungi perkumpulan seperti itu dan mereka membuatkan prasad untuk Gurudev selama 4 jam karena mereka lebih mengandalkan untuk membuat api. So what is the use of this vairagya? Only more long you cooking prasad, that's all. Apa gunanya wairagi seperti ini? Dan hanya akan membuat kita masak terlalu lama. So whatever we see here, it is creature of Bhagavan Krishna. Is created by Bhagavan Krishna. It is creature. Creation. Segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya adalah diciptakan oleh Krishna. It is manifestation of his energy, Shakti. Semua ini adalah perwujudan dari semua energi atau sakti dari Krishna. How you can say that everything is Maya? Who can say that everything is Maya? Siapa yang bisa mengatakan bahwa segala sesuatu ini adalah maya? Who is not having any relationship with Krishna? Orang yang tidak memiliki hubungan dengan Krishna. So one is having some force, power to give up everything and say this is Maya. But one day will come, his renunciation will be finished. Mungkin seorang memiliki kekuatan bahwa dia melepaskan ikatan karena segala sesuatu adalah maya. Tapi satu hari nanti gelar sannyasinya ini akan berakhir. Who knows Krishna Tattva, who knows about Krishna, he will never give up anything and saying this is Maya, because he knows everything connected with Krishna. Tapi seorang yang sudah memiliki hubungan dengan Krishna, dia tidak akan menganggap segala ciptaan ini adalah maya. They will use everything for the pleasure of Krishna, for the service. Dia akan menggunakan segala sesuatu untuk melakukan pelayanan kepada Krishna. We have an example of Haridas Thakur. Kita memiliki contoh dari Haridas Thakur. When beautiful prostitute came to him alone, night time in the cave. She was dancing different posture, just naked. What he has done? Haridas Thakur yang dia tinggal di gua dan dia didatangi oleh seorang prostitut. Di sana prostitut ini menari sepanjang malam dan naked, almost naked. Dan prostitut ini pada saat menari itu badannya hampir telanjang. Lalu apa yang dilakukan oleh Haridas Thakur? She said, I want to marry you. I want to marry you. Prostitut ini mengatakan, saya ingin menikahi Anda. What he said? Apa yang dikatakan Haridas? Now I'm busy in my bhajan. I will pray to holy name. If Harinama Prabhu will show mercy, I will marry, no problem. Haridas Thakur mengatakan, saya masih sibuk melakukan bhajan, tapi saya akan berdoa kepada nama suci. Jika beliau berikan karunia-Nya, maka saya akan menikahi Anda. Did he marry? Apakah akhirnya dia menikah? No. Because he already
connected with Supreme Lord. This connection can be broken, cannot be broken. Dan dia hanya tidak menikah karena dia telah memiliki hubungan dengan Krishna dan hubungan ini tidak bisa diputuskan. So our idea how to be connected with the Supreme Lord, that is the idea. Main thing. Jadi sekarang bagaimana caranya kita supaya bisa selalu berhubungan dengan Krishna? Not only by body when you do seva. Sometimes body cannot do seva. By mind, you should be connected. Kita tidak hanya melakukan sewa dengan badan. Ketika badan kita tidak bisa melakukan sewa, kita bisa menggunakan pikiran. Body, mind, and speech should be connected with Krishna. Pikiran, perkataan, dan badan kita semuanya harus terhubung kepada Krishna. Well, now already time. Later we'll continue. Thank you very much. Mathur Sukshma. Hare Krishna. Jai Gantaraj. Mantra Gita ki Jai. Shri Prabhupada ki Jai. Ada pertanyaan? Karambhajan Rishi. Hare Krishna. Jadi saya ingin tanya, tadi dijelaskan bahwa kan badan kita ini terdiri dari pancabuta dan juga dari Tiga unsur halus. Nah, tiga unsur halus itu kan dibilang ada yang palsu, cerdasan dan pikiran. Nah, badan ini kan dikatakan kan badan halus. Nah, bisa dijelaskan maksudnya bagaimana badan halus itu? Bagaimana? Bagaimana badan halus ini? Apakah dia gimana? Apakah bentuknya badan halus? Coba jelaskan badan halus itu bagaimana? Bentuk Apakah dia bentuk apa bagaimana dia? cerah. Yeah. You said that this material body is made of Panchamahabhuta and 3 subtle elements. Then Karambhajan asks, how is the form of this subtle elements? How form of Sat? How is the form of subtle elements? Do they have form? Subtle form. Bentuk halus. You cannot see. Kita tidak bisa melihat unsur halus. Not nice, not beautiful form. Bentuk ini tidak bagus untuk dilihat. Form of your karma. Yaitu kumpulan dari semua karma kita. You committed so many activities. So this is your karma. Di sana akan terkumpul segala bentuk perbuatan yang telah kita lakukan. Big store of karma. Unsur halus ini adalah gudang yang sangat besar untuk menampung semua karma kita. Very big. Garbage. Gudang sampah. Form of garbage. Basket of garbage. Therefore, Bhaktivedanta Saraswati Thakur said, don't bring your garbage to the spiritual world. Your basket of garbage to the spiritual world. Put it here. Bhakti Siddhanta Saraswati pernah mengatakan, janganlah kita membawa tong sampah kita ke dunia rohani. Okay, thank you. Krishna.